Halo rekan-rekan semua, khususnya bagi para rekan-rekan guru. Di video kali ini, saya ingin membagikan mengenai pengimbasan pelatihan program Seri Semangat Guru. Nah, apakah ini? Mari kita ikuti selanjutnya. Apa tujuan dari kegiatan ini? Yang pertama, memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi. Kedua, meningkatkan kompetensi non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dengan cara berkolaborasi dengan teknologi. Bapak Ibu guru juga bisa mengaksesnya. Bapak Ibu guru boleh mengakses di gurubelajar.kemdikbud.go.id dan pilih layanan masuk. Kemudian, masukkan nomor UKG Anda atau surel beserta dengan password. Kemudian klik masuk. Kemudian, ke beranda program SIM Guru Belajar, lalu pilih Semangat Guru. Selanjutnya, peserta mendapatkan kartu untuk mendaftar, lalu klik daftar. Nah, berikut materi program Guru Belajar dan Berbagi. Seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, di dalam materi ini ada 5 pembelajaran yang akan kita dapatkan. Yang pertama, pelajaran pertama adalah tangguh dan teknologi. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, teknik penceritaan. Yang keempat, komunikasi efektif. Yang kelima, kelas campuran. Dan yang keenam, kolaborasi. Nah, di dalam topik yang pertama adalah tangguh dan teknologi atau yang disebut dengan resilience. Apa itu resilience? Itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika desakan mundur atau kegagalan. Nah, di dalam resilience ini ada 4 hal. Ya, dan ini disingkat SAMR. Ada substitusi. Substitusi adalah artinya menggunakan teknologi namun sebatas pada mengganti yang sudah ada dengan yang lain, dengan sentuhan teknologi. Lalu yang kedua, augmentation atau augmentasi. Artinya menggunakan teknologi dengan menambah fitur-fitur untuk lebih memberdayakan teknologi dari substitusi yang hanya memindahkan media. Yang kemudian, modification atau modifikasi. Artinya menggunakan teknologi dapat dibagi dengan pihak lain. Dan yang terakhir ada redefinition. Menggunakan teknologi untuk mengubah bentuk awal menjadi satu bentuk yang baru. Selanjutnya yang kedua adalah critical thinking atau berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis artinya proses berpikir yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi. Apa yang terjadi dengan critical thinking? Yang pertama ada claim. Ketika kita memperhatikan klaim, kita sadar dan hati-hati. Kemudian, di dalam kesadaran hati-hati, kita mulai mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Lalu setelah kita melewati proses ini, maka adalah keputusan. Keputusan itu apakah itu menerima, menolak, atau bahkan menangguhkan. Yang ketiga, konten. Konten dan teknik penceritaan. Apakah itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahap nih membuat konten. Yang pertama, membuat rencana. Yang kedua, mengeksekusi. Yang ketiga, memasarkan. Mengeksekusi, kita harus berpikir, itu menarik nggak ya? Jelas nggak ya? Membuat peduli nggak ya? Nah, kita harus memiliki 3 hal ini sebelum mengeksekusi. Lalu, membuat rencana. Mengerti persis apa masalahnya, mengerti persis apa solusi paling tepatnya, lalu mengerti persis siapa yang diajak ngomong, atau siapa penguasanya. Lalu yang terakhir adalah memasarkan, menyampaikan dengan pengantar yang tepat, menyampaikan di waktu yang tepat, lalu bagaimana mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat. Yang keempat adalah communication atau komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi sebaik mungkin.
Bagaimana Anda mendengarkan untuk mendapatkan makna penuh dari apa yang dikatakan dan juga membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Komunikasi virtual dan tatap muka. Komunikasi itu harus tepat sasaran, pendek, namun efektif, dan juga bersikap jelas. Yang kelima, penerapan kelas campuran. Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, kualitas pembelajaran, lalu ketidakpastian pandemi, lalu keragaman dalam kondisi. Poin pentingnya adalah kita harus fokus pada kualitas pembelajaran, bukan ketuntasan belajar. Kemudian, responsif dan fleksibel memilih strategi dan teknologi pembelajaran. Lalu selanjutnya, pembelajaran yang adaptif secara pedagogi dan teknologi. Mengapa pembelajaran campuran? Yang pertama, orientasinya memenuhi kebutuhan para murid. Yang kedua, itu adalah fleksibel. Kemudian yang terakhir itu orientasinya abad ke-21. Pembelajaran campuran menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Pembelajaran campuran bersifat lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, kesediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Konsep pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran disebut juga blended learning, artinya sebagai program pendidikan memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid mereka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi satu pengalaman belajar terintegrasi. Yang terakhir, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar dan berkomitmen pada tujuan mandiri pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran yang disepakatinya. Nah, yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi. Saya mengajak kita semua rekan-rekan guru agar boleh mempraktikkan seluruh materi di pelatihan Serim Semangat Guru ini agar memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi, meningkatkan kompetensi non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar dan mengajar, kemudian meningkatkan kemampuan guru dengan cara berkolaborasi dengan teknologi. Demikianlah pembelajaran ini saya sampaikan kiranya berguna bagi rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.